Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita berjumpa kembali dalam layanan bimbingan dan konseling SMP Negeri 1 Paciran tahun pelajaran 2021-2022. Walaupun kita masih dalam masa pandemi, tetap semangat belajar ya. Insya Allah belajar itu di mana saja dan kapan saja dalam situasi yang bagaimanapun tetap kita bisa belajar selama ada niat. Untuk kelas 9 seluruhnya masih bersama dengan Bu Lailatul Mufidah. Kalian bisa memanggil Ibu dengan panggilan Bu Laila ya. Baik, kita lanjutkan. Untuk kelas 9, jadi seperti biasa bahwasanya nanti bimbingan kita tetap mencakup 4 bidang, yaitu pribadi, sosial, karir, dan juga belajar. Tapi nanti untuk kelas 9, porsinya akan lebih banyak pada bimbingan karir dan bimbingan belajar. Tapi demikian, bimbingan pribadi dan sosial pun tetap akan kita lakukan. Baik, untuk pertemuan awal kita, jadi selama 3 minggu ke depan, kita akan melakukan layanan trilogi bimbingan karir. Kenapa namanya trilogi bimbingan karir? Karena di sini nanti akan ada 3 materi layanan yang akan disampaikan Bu Laila secara berkesinambungan, ya, jadi saling sambung menyambung selama 3 pekan atau 3 minggu. Jadi minggu ini, minggu depan, dan minggu depannya lagi. Apa saja trilogi bimbingan karir itu? Mari kita lihat. Yang pertama, minggu ini atau saat ini kita akan melakukan layanan tentang kemana setelah SMP. Nah, setelah ini nanti kita bahas, minggu depan kita akan melakukan layanan tentang penjurusan di SMA dan SMK. Dan minggu depannya lagi kita akan belajar tentang bagaimana merencanakan karir. Jadi ini disebut Bu Laila trilogi bimbingan karir karena ada 3 materi layanan yang saling berhubungan. Baik, kita langsung saja. Kemana setelah SMP? Kira-kira mau kemana ya kita setelah SMP? Tentu harapannya bahwa kita semua masih melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi, ya kan? Nah, sebelum Bu Laila lanjutkan, kita pahami bersama terlebih dahulu tujuan layanan pada hari ini. Yang pertama, bahwa nanti diharapkan kalian bisa memahami jenis jalur pendidikan lanjutan, baik itu formal maupun non-formal setelah kalian lulus SMP. Yang kedua, kalian diharapkan nanti mampu mengenali karakteristik atau ciri dari setiap jenjang pendidikan lanjutan setelah SMP. Dan yang ketiga, pada akhirnya ini yang terpenting, bahwa kalian dapat menentukan pilihan sekolah lanjutan setelah SMP sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Oke, itu adalah 3 tujuan yang ingin dicapai. Kita lanjutkan pada materi. Kemana setelah SMP? Setelah SMP, kalian pilihannya bisa kemana ya? Pilihan pertama yang bisa kalian pilih adalah ke jalur pendidikan formal, yaitu SMA. Nah, banyak ini yang belum tahu apa sih kepanjangannya dari SMA. SMA itu sekolah menengah atas, ya. Selain ke SMA, jalur pendidikan formal lainnya yang bisa kalian pilih adalah di SMK. Apa itu SMK? Kepanjangan dari sekolah menengah kejuruan. Nah, pilihan yang selanjutnya, kalian bisa melakukan homeschooling di sekolah dari rumah. Ini juga termasuk jalur pendidikan formal ya. Kemudian, pilihan yang keempat, jika kalian tidak ingin menempuh jalur pendidikan formal, bisa menempuh jalur pendidikan non-formal yaitu kursus. Dan yang terakhir, sebenarnya banyak pilihan, tapi Bu Laila menyantumkan 5 pilihan, yaitu bekerja. Bekerja ini nanti bisa jadi pilihan juga salah satunya ya, karena semua dari kita punya kondisi latar belakang yang berbeda-beda. Nah, kita bahas satu persatu mulai dari yang pertama yaitu SMA. Kalau kita ke SMA, apa sih karakteristiknya SMA? Kalau kita mau milih SMA, kita harus paham dulu ini, SMA itu karakteristiknya bagaimana. Nah, Bu Laila akan menjelaskan di sini tentang kelebihan dan juga kekurangannya. Ya, kita mulai dari kelebihan. Untuk tingkat SMA, di SMA nanti pelajarannya terfokus pada materi atau penguasaan konsep. Jadi kurikulumnya terfokus pada penguasaan materi atau konsep. Lebih banyak teori, lebih banyak materi pelajaran yang diberikan. Karena kenapa? Karena biasanya untuk SMA dia difokuskan
untuk memberi bekal melanjutkan siswanya ke pendidikan yang lebih tinggi, yaitu ke universitas. Dan yang ketiga, biaya pendidikan untuk SMA relatif lebih murah jika nanti kita bandingkan dengan SMK misalnya, ya. Tapi dari kelebihan ini pun ada kekurangannya, ada kelemahannya. Apa itu? Karena terfokus pada penguasaan konsep, maka di SMA itu kurang atau sedikit sekali praktiknya. Jadi antara materi dengan praktik kurang lebih perbandingannya 80 banding 20 gitu ya. Jadi prakteknya hanya kecil sekali, lebih didominasi dengan teori-teori dan konsep-konsep. Kemudian karena tidak dibekali karena praktiknya sedikit, artinya tidak menjurus pada satu keterampilan khusus. Jadi siswa SMA jarang dibekali dengan satu keterampilan khusus. Nah, dan kesempatan untuk terjun ke dunia kerja setelah lulus itu lebih terbatas karena tidak memiliki keterampilan khusus. Nanti jika dibandingkan dengan apa? Dengan SMK misalnya, kita pembandingnya seperti itu. Ya, ini adalah kelebihan dan juga kelemahan SMA. Kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu SMK. Sama, SMK juga ada kelebihan dan kekurangannya. Apa itu? Mari kita simak. Kelebihan SMK, lebih banyak kegiatan prakteknya daripada SMA. Jadi penguasaan konsepnya lebih sedikit, prakteknya lebih banyak. Nah, kurikulum di SMK juga lebih fleksibel. Kenapa lebih fleksibel? Karena disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pasar atau industri akan dunia kerja. Ya. Kemudian terfokus pada menyiapkan keterampilan lulusan agar siap memasuki dunia kerja. Dan kalau lulusan SMK tetap terbuka peluang lebar melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi jangan salah paham, kalau nanti saya ke SMK saya nggak bisa kuliah, bisa, tetap bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, tetapi SMK itu lebih banyak dibekali dengan keterampilan-keterampilan yang mana SMK juga jurusannya atau bidang keahliannya nanti lebih banyak karena dia menyesuaikan dengan kebutuhan pasar sehingga dibilang fleksibel tadi. Ya, ini. Nah, kemudian kekurangannya apa? Kelemahannya, tidak semua SMK bisa mencetak lulusan yang siap kerja. Jadi jangan berpikir bahwa kalau saya ke SMK saya pasti siap untuk terjun ke dunia kerja. Masih bergantung pada banyak hal, tapi memang SMK disiapkan untuk membekali siswanya memiliki keterampilan, tapi belum tentu siap kerja. Ya, tergantung dari diri kita juga sendiri sebagai yang menjalani sekolah di SMK. Kemudian tenaga pendidik di SMK banyak yang belum mengupgrade keahlian sesuai tuntutan zaman. Jadi ini juga kendala ya. Banyak guru di SMK yang belum memiliki kemampuan untuk mengupgrade kemampuannya, meningkatkan kemampuannya agar sesuai dengan tuntutan dunia pasar saat itu, sehingga muridnya pun akhirnya bekalnya kurang karena gurunya juga bekal atau keterampilannya juga kurang. Masih ada yang beberapa seperti itu kelemahannya SMK. Kemudian program di SMK banyak yang belum sejalan dengan tuntutan dunia industri. Nah, lulusan SMK kadang-kadang ini setelah lulus ternyata dia cari kerja bidang jurusannya mungkin kurang banyak membuka peluang kerja di sana. Jadi ini kelemahan dari SMK. Ya, ini adalah karakteristik dari SMK yang bisa kalian pahami. Selanjutnya, pilihan selanjutnya adalah kursus. Nah, salah satu pilihan melanjutkan setelah SMP adalah kursus. Kursus ini adalah salah satu jenjang pendidikan non formal. Apa karakteristik kursus? Jika kalian kursus, kalian tidak mendapatkan ijazah setelah lulus. Beda dengan sekolah SMA atau SMK, kalian setelah lulus dapat ijazah. Tapi kalau kursus enggak dapat ijazah, dapatnya apa? Dapatnya sertifikat atau surat keterangan. Yang mana sertifikat atau surat keterangan ini tidak bisa kalian gunakan untuk melanjutkan ke universitas. Ya, itu hanya bisa digunakan nanti misalnya setelah selesai kursus, mendaftar kerja, melamar kerja, sertifikatnya dilampirkan, hanya seperti itu. Nah, dan biasanya kursus ini sebaiknya terfokus pada satu jenis keterampilan saja, dan memang sebagian besar begitu. Kursus menjahit, kursus memasak, dan kursus yang lainnya yang hanya satu keterampilan saja. Jika ini kalian tidak memungkinkan untuk melanjutkan sekolah, kursus ini bisa jadi salah satu pilihan.
ya. Tetapi tetap bolehlah menyarankan seandainya orang tua mampu, tidak ada kendala apapun, kalian harus tetap semangat sekolah dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pilihan terakhir yaitu bekerja. Nah, ini adalah salah satu pilihan yang sebisa mungkin tidak kalian pilih jika kondisi memang tidak mengharuskan kalian untuk bekerja. Artinya tidak lanjut sekolah tapi bekerja. Tapi seandainya saya sekolah sambil bekerja, boleh nggak? Kalau memang waktunya bisa, kalian bisa membagi waktu, kenapa tidak? Gitu ya. Nah, kalau nggak sekolah terus bekerja, yang perlu kalian perhatikan, tidak bisa memilih bidang pekerjaan. Lulusan SMP mau jadi apa coba? Ijazahnya SMP. Jadi nggak bisa milih. Biasanya bidang pekerjaannya adalah bidang pekerjaan yang serabutan atau tenaga kasar dengan upah yang minimal. Nah, ini adalah untuk ketika kamu memilih untuk bekerja ketika kamu hanya lulusan SMP. Dan harapan Bulela tidak ada yang memilih untuk setelah SMP bekerja, ya, karena nanti ya seperti ini resikonya. Nah, ini adalah materi singkat yang diberikan Bulela. Setelah ini kita akan berdiskusi lebih lanjut melalui grup WA dan juga grup Telegram, tergantung kalian join di grup yang mana. Harapannya Bulela adalah bahwa setelah menerima informasi ini dan nanti setelah kita diskusi, kalian sudah mampu untuk memutuskan bahwasanya saya kebutuhannya itu yang enaknya kemana, SMK, SMA, kursus atau bekerja dengan melihat situasi dan kondisi serta kebutuhan kalian masing-masing. Oke, setelah ini kalian langsung ke grup Telegram dan juga grup WhatsApp BK untuk berdiskusi dengan Bulela. Nah, terima kasih untuk perhatiannya, dan untuk minggu depan kita akan membahas lebih rinci lagi tentang dua jenjang pendidikan lanjutan yaitu SMA dan SMK, tentang macam penjurusan yang ada di SMA dan macam keahlian yang ada di SMK. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga kalian selalu sehat. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dan semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.